Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami dengan saya Anissa Nur Azmi. Saya Lolita Dewi. Saya Mega Stari. Saya Nureza Fatimah. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang mata kuliah yang paling terfavorit di manajemen, yaitu Operasional Riset. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang materi, metode grafis, dan program linier. Oke, langsung saja kita simak videonya. Jangan di skip ya. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang metode grafis atau program linier. Model program linier. Dalam model program linier terdapat dua metode yang dipakai, yaitu metode grafik dan metode matematik. Metode grafik hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk linear programming atau LP. Langkah-langkah dalam formulasi permasalahan adalah: yang pertama, pahami secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Yang kedua, identifikasi tujuan dan kendalanya. Lalu, definisikan variabel keputusannya. Selanjutnya, gunakan variabel keputusan untuk merumuskan fungsi tujuan dan fungsi kendala secara matematis. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Berikut ini akan dibahas perusahaan mawar yang akan membuat meja dan lemari. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja adalah Rp50.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit lemari adalah Rp100.000. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, perusahaan menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan satu unit lemari membutuhkan 6 jam kerja. Untuk pengecetan satu unit meja dibutuhkan 4 jam kerja. Dan untuk pengecetan satu unit lemari dibutuhkan 2 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan lemari adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecetan adalah 100 jam per minggu. Berapa jumlah meja dan lemari yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan profit. Langsung saja kita ke tahap penyelesaiannya. Tahap penyelesaiannya 1. Membuat tabel informasi kendala atau permasalahan. 2. Mencari fungsi tujuan dan fungsi kendala. 3. Membuat grafik atau kurva. Dan 4. Menentukan titik potong. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, memaksimumkan nilai fungsi tujuan. Z sama dengan 50.000 atau X1 ditambah 100.000 X2. Kendala 4x1 ditambah 6x2 lebih kecil 240 dan 4x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 100. X1 dan x2 lebih besar dari 0. Oke, langsung saja kita ke penyelesaian yang kedua, yaitu kita terlebih dahulu membuat tabelnya. Di dalam tabel ini ada jenis bahan, kebutuhan, dan jumlah maksimum. Di dalam jenis bahan ada jam kerja, pengecetan, dan kebutuhan unit. Dan kebutuhannya yaitu terdiri dari meja dan lemari. Sedangkan jumlah maksimumnya ada 240 jam dan 100 jam. Data dalam tabel ini kita peroleh dari soal yang telah kita buat tadi. Langsung saja kita ke penyelesaian ke kendala 1. 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 240. Kenapa di situ 4 dan 6?
Maka jawabannya 4x1 itu adalah dari meja yang 4 jam kerja. Sedangkan 6x2 itu dapat dari lemari yang jam kerja. Sedangkan yang 240 itu dari jumlah maksimum dari jam kerja. Langsung saja ya, kita teruskan. Kendala 1, 4x1 tambah 6x2 sama dengan 240. 4x1 ditambah 0 sama dengan 240. Kenapa bisa jadi 0? Karena kita mau mencari x1, jadi x2 nya kita ubah menjadi 0. x1 sama dengan 240 dibagi 4. x1 sama dengan 60. Begitu juga dengan langkah selanjutnya. Untuk mencari x2 nya, maka kita membuat x1 nya menjadi 0. 4x1 tambah 6x2 sama dengan 240. 0 ditambah 6x2 sama dengan 240. x2 sama dengan 240 dibagi 6. x2 sama dengan 40. Setelah kita dapat kendala 1, kita membuat grafik. Grafiknya seperti gambar di samping ini. Untuk arah ke kanan bawah itu x1, dan untuk yang ke atas itu x2. Tadi kita x1 dapat 60 dan x2 dapat 40. Langsung saja ke kendala 2. 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. Itu pengerjaannya sama seperti kendala 1. Dari mana dapat 4x1 dan 2x2? Yaitu dapat dari meja dan lemari dalam pengecetan. Dan 100 dapat dari jumlah maksimum. Kita lanjut. 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. 4x1 tambah 0 sama dengan 100. Karena kita mau mencari x1, maka x2 nya kita nolkan. x1 sama dengan 100 dibagi 4. x1 sama dengan 25. Dan selanjutnya 4x1 tambah 2x2 sama dengan 100. 0 tambah 2x2 sama dengan 100. Karena kita mau mencari x2, maka x1 kita ubah menjadi 0. x2 sama dengan 100 dibagi 2. x2 sama dengan 50. Lalu kita buat grafiknya kembali. x1 nya kita mendapat 25 dan x2 nya kita mendapatkan 50. Kemudian kita mencari substitusi persamaan, di mana 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 100. x2 sama dengan 100 dikurang 4x1. 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 240. 4x1 ditambah 6 dalam kurung 100 dikurang 4x1 sama dengan 240. Dari mana kita mendapatkan 100 dikurang 4x1? Yaitu kita dapat dari x2 sama dengan 100 dikurang 4x1. Kemudian 4x1 ditambah 600 dikurang 24x1 sama dengan 240. Dari mana kita mendapatkan 600 dikurang 24x1 sama dengan 240? Yaitu dari perkalian 6 dikali 100 dan 6 dikali min 4x1. Kemudian min 20x1 sama dengan 240 dikurang 600. Dari mana kita mendapatkan min 20x1? Yaitu dari pengurangan 4x1 dikurang 24x1. Kita lanjutkan. x1 sama dengan min 360. x1 sama dengan min 360 dibagi min 20. x1 sama dengan 18. Kemudian untuk mencari x2 nya yaitu x2 sama dengan 100 dikurang 4x1. x2 sama dengan 100 dikurang 4 dalam kurung 18. Kenapa bisa 18?
karena hasil dari X1 tadi sama dengan 18. Kemudian X2 sama dengan 100 dikurang 72. 72 itu dari perkalian 4 dikali 18 sama dengan X2 sama dengan 28. Kemudian kita mencari titik potong. Setelah kita menyelesaikan dari kendala, kemudian ke substitusi persamaan, dan selanjutnya kita akan menggambarkan titik potongnya, di mana yang bisa kita lihat pada gambar. Kemudian dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa ada 4 titik yang membatasi area layak, yaitu titik 0, 0,0, titik A 0,40, titik B 18,28 dan titik C 25,0, di mana keuntungan pada titik 0 yaitu 0,0 adalah 50.000 dikali 0 ditambah 100.000 dikali 0 sama dengan 0. Keuntungan pada titik A yaitu 0,40 adalah 50.000 dikali 0 ditambah 100.000 dikali 40 sama dengan 4 juta. Keuntungan pada titik B yaitu 18,28 adalah 50.000 dikali 18 ditambah 100.000 dikali 28 sama dengan 3.700.000 rupiah. Kemudian keuntungan pada titik C yaitu 25,0 adalah 50.000 dikali 25 ditambah 100.000 dikali 0 dengan 1.250.000 rupiah. Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik A, maka sebaiknya perusahaan Mawar memproduksi lemari 40 unit, maka perusahaan Mawar akan memperoleh keuntungan optimal sebesar 4 juta rupiah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video kami tadi. Semoga video yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.